Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba. Selamat sore pemirsa, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda. Dan kami akan menemani Anda sampai dengan menjelang azan maghrib nanti. Bersama saya Rizpa Nur Aisyah, inilah Bincang-Bincang Maghrib. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita sudah ditemani salah seorang narasumber. Beliau merupakan Ketua IKADI Palangkaraya dan juga merupakan instruktur pembelajaran Al-Quran metode tilawati. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Agus Syamsuddin Mazid, ME. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Pak ya. Dan pada sore hari ini kita akan berbincang tentang strategi mudah belajar Al-Quran. Nah, tapi sebelum itu Pak, kita sebelum membahas nih terkait dengan tema, alangkah baiknya untuk mengenalkan terlebih dahulu apa sih itu IKADI, karena banyak masyarakat yang mungkin tidak tahu nih IKADI itu apa sih gitu. Jadi perkenalkan terlebih dahulu aja nih Pak. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sebelumnya ini atas kesempatannya bisa siap, Pak. bersilaturahim di Jurnal TV ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari setiap aktivitas kita. Amin. Jadi IKADI ini adalah sebuah ormas ya, organisasi kemasyarakatan yang tentunya visi misinya adalah dalam rangka dakwah Islam ya. Ya, dakwah Islam yang rahmatan lil alamin itu menjadi jargon dari IKADI, menebar Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, kalau IKADI sendiri ini apakah hanya ada di Palangkaraya saja kah atau ada tingkat nasionalnya seperti itu Pak? Ya, ada di tingkat nasional, kemudian tingkat wilayah. Kalau skup Kalimantan Tengah ini ada pengurus wilayah Kalteng, kemudian ada tingkat kabupaten kota dan tingkat kecamatan. Mungkin sampai saat ini kita masih ada sampai di tingkat kecamatan. Kecamatan Pak ya. Dan ada struktur keorganisasian juga begitu ya Pak? Ya, ada. Bapak sendiri sebagai ketua ya, begitu ya? Saya untuk ketua pengurus daerah Kota Palangkaraya. Nah, kalau untuk lama berdirinya sudah berapa lama nih Pak? Ya, kalau di Palangkaraya ini sejak 2005 ya. Ya, cuma kita kan berganti-ganti. Ya. Kalau saya di pengurus daerah Kota Palangkaraya ini sejak 2018. Jadi sekarang baru 2 tahun ya. Ya. Kalau di tingkat nasional sudah berapa lama berdiri Sudah Pak? lama, sudah sejak 2002. Oke. Kegiatannya sendiri Pak biasanya seperti apa sih? Banyak kegiatan kita ya, kegiatan dakwah ya ke masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ini tentang Islam yang santun, Islam yang sejuk, Islam itu yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau melihat Islam itu yang ada di tengah-tengah masyarakat itu harus adanya kedamaian, kebahagiaan gitu. Ya, ini yang kita kita kampanyekan lah. Iya, betul sekali ya Pak ya. Nah, baik nih, kita udah perkenalan gitu ya Pak terkait dengan IKADI tadi. Nah, mungkin kita langsung aja nih membahas tentang tema kita, yaitu strategi mudah belajar Al-Quran. Nah, menurut Bapak sendiri, Bapak kan juga memang berkecimpung gitu ya, sebagai instruktur pembelajaran Al-Quran metode tilawati. Nah, itu bagaimana sih agar bisa mudah dalam belajar Al-Quran gitu Pak? Iya. Memang Al-Quran ini sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, itu dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Artinya Al-Quran diturunkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat ini dalam semua aspeknya. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasannya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jika kalau kita mau belajar saja dengan Al-Quran ini pasti akan menemukan kemudahan-kemudahan. Iya. Jadi memunculkan niat seperti itu. Ya, itu yang utama. Artinya kemauan, ya, keseriusan tentunya. Ya. Nah, lalu bagaimana sih Pak? Terkadang kan memang tidak semua begitu ya, masyarakat yang memang mungkin dalam lingkungan yang
pendidikan Al-Qur'annya baik seperti itu. Mungkin juga ini kan menjadi tantangan begitu ya untuk mereka ketika masa dewasa gitu ya, baru belajar Al-Qur'an. Nah itu kira-kira apabila ada tantangannya seperti itu, bagaimana sih Pak untuk menumbuhkan minimal minat lah atau niat untuk belajar Al-Qur'an sih Pak? Ya, yang pertama adalah kita harus membangun kesadaran bahwasannya belajar Al-Qur'an itu penting. Ya, belajar Al-Qur'an itu adalah satu kewajiban, seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya, kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, ya, belajar Al-Quran ini. Karena membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil itu, ya jumhur ulama bersepakat bahwasannya hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Waratilil Qur'ana tartila. Jadi membaca Al-Quran itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala harus dengan tartil. Ya, dengan sesuai kaidah-kaidah bacaan Al-Quran. Ini yang harus kita bangun kesadaran ini. Sehingga kalau kita sudah mampu membangun kesadaran terhadap diri kita bahwasannya ini sesuatu yang penting bagi kehidupan kita, maka akan timbul ya setelah sadar itu upaya untuk memenuhi ya kewajiban-kewajiban itu tersebut. Nah, sejauh ini Pak, mungkin dari Bapak begitu melalui lembaga yang Bapak saat ini geluti seperti itu, apakah sudah ada bentuk mungkin ajakan kepada masyarakat untuk bisa mencintai Al-Qur'an seperti itu Pak? Iya, ini alhamdulillah ya kalau saya melihat ya dan saya merasakan sendiri masyarakat ini sekarang ini boleh dikatakan iklimnya atau apa namanya arahnya itu kepada kebaikan. Mudah sekali diajak kebaikan, terutama terkait dengan Al-Quran. Ya, ya teman-teman yang saya bergelut untuk pembelajaran metode tilawati ini boleh dikatakan sampai kewalahan untuk memenuhi apa namanya permintaan dari masyarakat. Baik majelis taklim. Sekarang itu majelis taklim yang misalnya biasanya yasinan saja, biasanya kajian-kajian gitu itu ya? Minta ditambah itu dengan belajar membaca Al-Quran, ya, supaya mereka bisa meresapi tuh nilai-nilai atau makna dari Al-Quran itu kalau membacanya dengan baik dan benar. Jadi sampai ada permintaan tersendiri begitu ya. Di lembaga-lembaga baik itu lembaga formal di kantor-kantor, kantor-kantor pemerintah juga banyak sekali yang meminta untuk pembelajaran ini. Ya. Oke, kalau yang di kantor pemerintah sendiri itu bagaimana Pak? Apakah memang ada kegiatannya begitu atau memang rutinan seperti itu? Ada rutin, setiap minggu mereka itu di beberapa kantor ya. Setiap minggu. Jadi langsung datang begitu ya instrukturnya sendiri dari ini berarti kalau untuk instrukturnya dari lembaga mana Pak? Dari Kadi sendiri kah atau dari apa tadi? Ya kita kolaboratif lah ya. Ya Pak. Karena kalau dari IKADI atau dari tim instruktur tilawati kan terbatas. Sehingga memang apa namanya kita berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat yang punya kemampuan dalam mengajarkan Al-Quran ini, maka kita ajak juga sambil kita berikan wawasan tentang metodologi pembelajaran tilawatinya. Oke, kalau untuk pembelajaran Al-Quran gitu Pak ya terkait dengan metode tilawati itu biasanya bagaimana Pak prosesnya kalau melalui pendidikan yang saat ini sedang dilakukan seperti itu Pak? Ya, metode tilawati ini sebagaimana metode-metode yang lainnya ya metode boleh dikatakan metode orang tua dari tilawati yang lebih dulu kayak Iqra mungkin kemudian Qiraati dan sebagainya yang lebih dulu menemukan metode itu. Dan di tilawati ini salah satu mungkin terobosannya ya dari apa namanya penemu metode ini adalah sejak pembelajaran pertama kali dari anak usia dini itu menggunakan lagu. Menggunakan lagu. Ya lagu di dalam membaca Al-Quran kan banyak. Ada yang kita kenal
ada 7 lagu itu, ada Kiroatnya Ros, ya, ada Ros lagunya, ada Soba, ada Nahawan, ada Jiharka, ya, dan sebagainya. Nah, itu kemudian setelah kita teliti atau diteliti oleh para penemu metode ini, dari lagu-lagu itu yang paling mudah untuk diajarkan, diaplikasikan itu adalah lagu Ros. Kenapa tuh, Pak? Ya langgamnya pakai langgam Ros gitu ya. Ya. Mungkin bisa karena berikan. lebih mudah lagu Ros ini. Iya. Lagu Ros ini lebih mudah dan menyenangkan. Nah, biasanya kalau kita membaca Al-Qur'an di para qori-qori itu, ya lagu Ros itu digunakan untuk ayat-ayat yang sifatnya kabar gembira. Ya. Contohnya, Pak? Ya. Oke. Ya, lagu Ros misalnya kalau di anak usia dini ya. Oh ya. Ya, anak usia dini. Ini lagu Rosnya dibagi menjadi tiga nada. 3 nada. Ya, nada datar, naik, turun. Ya, nadanya begini. Datar, naik, turun. Nah, begitu lagunya. Jadi kalau belajar anak-anak PAUD itu, contohnya aba saja ya. Nah, hurufnya? Ya. Aba, 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 gitu. Jadi kan lebih nyaman. Lebih nyaman gitu, Pak ya. Karena ada lagunya dan serempak sama, anak satu dengan anak yang lainnya akan sama. Tuh. Kalau nggak ada lagunya kan nggak. Tidak ada menarik begitu. Iya. Jadi ada pembeda begitu, Pak ya. Nah, itu kan mudah diterapkan sejak dari PAUD. Begitu ya. Sejak dari PAUD mereka sudah membaca Al-Qur'an, belajar, bukan hanya membaca, belajar Qur'annya saja dari alif ba ta-nya pakai lagu. Pakai lagu pakai begitu lagu ya. Ros. Oke, jadi ketika sudah pada tahap Al-Qur'an begitu ya, tinggal pengembangan lagi ya. begitu. Kalau ya. Al-Qur'an kita tambah biasanya di metode tilawati ini dengan lagu Nahawan. Nahawan, Ya, Pak ya. agak lebih Tinggi. lebih rumit lagi. Karena apa? Karena kalau lagu Ros ini bisa diterapkan dalam semua bacaan. Bacaan huruf-huruf asli juga bisa diterapkan. Oke, jadi begitu, Pak ya. Kalau Nahawan harus bacaan yang panjang. Gitu. Nah, berarti memang ada perbedaan juga ya ketika memang pada saat masih dini begitu ya prosesnya dengan ketika sudah menginjak Al-Qur'an begitu. Iya. Jadi kalau untuk biasanya sendiri ini siswa-siswa yang dididik begitu, Pak, kira-kira usia berapa sih yang memang efektif begitu untuk pembelajaran yang tadi yang awal baru masuk pada pembelajaran Al-Qur'an seperti itu. Ya, kalau mulai belajar dengan metode tilawati ini mulai PAUD. Jadi yang penting anak itu sudah bisa bicara, sudah bisa mengeluarkan kata-kata, itu sudah bisa diajarkan. Ya. Kalau untuk yang Al-Qur'annya biasanya umur berapa tuh, Pak? Ya tidak berdasarkan umur ya. Tapi rata-rata itu kalau sekolah itu kelas 4, 5 sudah bisa Al-Qur'an lah kalau. Karena kalau metode tilawati di pembelajaran jilidnya itu ya pembelajaran jilidnya cukup 1,5 tahun. Dia sudah khatam jilidnya, kemudian menginjak kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an juga 1,5 tahun. Jika di pembelajaran metode tilawati ini 3 tahun itu, insya Allah anak-anak sudah membaca Al-Qur'annya dengan tartil. Ya, bisa dilihat di YouTube atau ya di Facebook tentang metode pembelajaran tilawati. Sehingga anak-anak baca Qur'annya itu sudah tartil. Sudah tartil gitu, Pak ya. Nah, kalau untuk di Palangkaraya sendiri, Bapak sendiri ini biasanya ngajarnya di mana, Pak? Untuk metode yang Bapak jelaskan tadi itu. Ya, kalau saya kan lebih banyak ke instrukturan ya. Ya, untuk diklat para guru. Biasanya. Kalau yang anak-anak itu berarti ranahnya lebih beda lagi begitu. Di sekolah-sekolah biasanya. Jadi guru-guru di sekolah, ya misalnya di sini sekolah-sekolah formal juga banyak yang memakai metode tilawati ini di Palangkaraya.
Nah, kalau yang tadi untuk guru-gurunya biasanya langsung tadi kah dari awal dulu kah atau bagaimana Pak? Ya, kalau guru-gurunya ini kan kita adakan yang pertama adalah pelatihan atau diklat standarisasi guru Al-Quran metode tilawati. Jadi kita standarkan dulu mereka untuk sebelum mengajar. Atau yang kalau sudah mengajar kita standarisasikan mereka ini layaknya atau sesuainya mengajar di jilid berapa. Gitu. Karena di tilawati kan metode jilid ya. Jilid 1, 2, 3 sampai jilid 6. Apa tuh bedanya Pak? Ya bedanya ya di kemampuan kah atau di fokus bahasan saja. Fokus bahasan di jilid 1 itu ada pengenalan huruf-huruf asli, alif, ba, ta, kemudian huruf-huruf sambung dan tidak sambung di dalam Al-Quran. Ya. Kalau untuk itu Pak, metode tilawati ini sendiri apakah mungkin ada hal-hal yang memang harus dilakukan kah? Kan karena biasanya tuh untuk bisa mempunyai suara yang bagus seperti itu Pak ya harus ada kiat-kiat juga begitu yang harus dilakukan oleh seseorang seperti itu. Sebenarnya enggak juga. Jadi baca Quran itu bukan masalah suara bagus atau tidak. Ya, saya juga suaranya nggak bagus. Suaranya nggak bagus. Tapi kalau baca Qurannya dengan tartil, insya Allah kedengarannya juga enak. Enak Pak ya. Misalnya kita baca dengan lagu ros misalnya, Al-Fatihah saja ya. Dengan lagu ros metode tilawati ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu kan nadanya datar, naik, turun. Naik, turun gitu ya. Jadi kedengarannya enak begitu ya. Padahal suaranya nggak bagus. Kalau suara bagus lebih enak lagi. Beda kalau yang melengking dengan itu Pak ya, tartil tadi. Itu kalau nanti pendalaman ya. Lagi, yang penting gitu ya. orang itu baca Quran dengan tartil dulu yang penting. Kalau sudah mahir mau diapa-apakan akan tartil juga. Tartil juga gitu Pak ya. Mau kalau korek-korek dicengkoknya dibikin semenarik mungkin tetap bagus. Tapi kalau nggak tartil mau dicengkokkan bagaimanapun juga nggak enak didengar. Betul. Nah kalau sejauh ini mungkin kendala yang dihadapi apa aja Pak? Kendala memang kalau kita bandingkan dengan metode-metode yang lain, banyak orang nggak sabar belajar Al-Quran ini. Karena di tilawati ini kan kalau jilid saja 1,5 tahun. Untuk hatam Quran perlu waktu 1,5 tahun. Jadi 3 tahun. Tapi 3 tahun ini insya Allah jaminan mutunya bagus. Jadi tadi seperti yang saya tadi itu paling jeleknya seperti itu yang saya baca tadi itu. Kayak gitu aja jelek ya. Itu kalau yang bagus, silakan dilihat di YouTube saja. Anak-anak yang belajar metode tilawati ini, bagaimana mereka membaca Al-Qurannya. Nah kalau berbicara tentang anak-anak nih Pak ya, kan beda ya karakter anak-anak itu, ada yang susah gitu ya, ada yang memang mudah juga gitu dalam mendidik begitu ya. Nah kira-kira untuk anak-anak sendiri bagaimana sih Pak kira-kira pembinaan gitu ya yang bisa dilakukan supaya mereka tuh ketika belajar Al-Quran itu dengan senang hati seperti itu, tidak malas-malasan gitu Pak. Nah itu memang harus kemampuan guru dalam pengelolaan kelas. Nah di tilawati juga ada pelatihan. Ada juga ya Pak ada pelatihannya bagaimana pengelolaan kelas bagi guru-guru itu. Jadi tidak membosankan ya, gitu, Pak ya. Betul. Nah, jadi harus ada ice breaking. Kemudian dalam metode pembelajaran di tilawati sistemnya bukan setoran. Jadi nggak nyetor hafalan-hafalan gitu? Tidak setor bacaan. Bacaan ya. Tidak, tetapi mereka itu membaca bersama-sama. Ya, sistemnya baca simak di kita itu. Jadi kalau ditilawati kan maksimal satu kelompok itu 15 orang. 15 orang. Ya, nanti strategi pembelajarannya itu membacanya bergiliran. Ya,
membaca bergiliran seperti orang tadarus ya. Tadarus itu jadi bergilir begitu, sehingga nggak ada yang bermain-main. Iya. Dan waktunya nggak lama, jadi 45 menit mereka duduk, selama 45 menit sudah dengan pembelajaran yang lainnya, dengan teorinya, dengan prakteknya, jadi full 45 menit selesai, nggak lama-lama. Oke, jadi tidak juga mereka ketika sudah bosan seperti itu ya, kan biasanya kalau anak-anak ini mudah bosan gitu, kalau waktunya lama belajar udah tuh ribut gitu Pak ya. Nah, jadi dengan waktu yang seperti itu kira-kira bisa lebih efisien seperti itu Pak ya? Bisa lebih efisien, jadi nggak perlu misalnya di TPA masuknya 2 jam misalnya, jadi jam 2, 3, 4 biasanya kan ya, jam 4 atau setengah 5, 2 jam setengah. Padahal ngajinya cuma 15 menit mungkin, yang setengah jam mungkin main-main dan sebagainya. Dengan metode baca simak itu, jadi mengefektifkan waktu, waktunya lebih panjang, secara kualitasnya juga bagus. Nah, sejauh ini Pak, untuk prestasi yang mungkin yang telah dicapai oleh anak didik sendiri, apa saja sih Pak, anak didik Bapak lah begitu khususnya, anak didik yang belajar Al-Quran itu tadi Pak maksudnya? Yang metode tilawati ya, kalau metode tilawati ini sudah banyak juga yang ikut MTQ level provinsi atau nasional juga sudah ada. Bahkan sampai nasional juga Pak ya? Untuk ikut MTQ dengan bacaan tartil begitu. Nah, itu kira-kira berarti perlu pembinaan yang lebih lagi ya? Iya, makanya setelah Al-Quran itu kan ditambah dengan satu lagu biasanya, lagu Ros, kemudian Hawan. Nanti kalau untuk mau ikut lomba-lomba lagi ada pembinaan khusus lagi untuk bisa mempelajari langgam yang lainnya. Nah, itu kalau seperti itu biasanya anak-anaknya ini apakah memang minat sendiri kah, atau ada sistem seleksi kah, bagaimana Pak? Ya, kalau ikut lomba ya ada seleksi ya. Jadi tidak semua harus bisa ikut juga begitu Pak ya? Ada prosesnya begitu. Ya, makanya tadi itu yang standar itu yang penting baca Quran tartil itu yang wajibnya, yang utamanya. Yang lomba dan sebagainya itu kan selingan-selingan saja untuk menambah semangat sebagian yang punya kemampuan dan punya bakat ke sana. Tapi yang kita ingin tanamkan itu yang penting yang wajib dulu, yang baca Quran dengan tartil itu dulu, karena itu kewajiban agama kita kan. Ya, betul sekali Pak ya. Nah, kalau untuk di Palangkaraya sendiri Pak, biasanya apakah memang anak-anak ini cenderung orientasinya itu semangatnya itu bagus kah, atau bagaimana Pak dalam pembelajaran Al-Quran ini yang Bapak rasakan begitu ya? Iya. Ya, kalau anak-anak, tidak hanya anak-anak sekarang, masyarakat, orang-orang tua, Pak. Orang dewasa juga sekarang sudah luar biasa semangatnya ingin mendekatkan dengan Al-Quran. Ya, karena mereka sudah menyadari ya bahwasannya Al-Quran ini kan pedoman di dalam kehidupan kita. Ya, hudan linnas, ya kan, petunjuk bagi semua manusia. Petunjuk bagi hudan lil muttaqin kan begitu. Jadi yang utama ini, sehingga kalau kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, minimal seperti para ulama-ulama yang mutaakhirin lah. Kalau ulama-ulama yang salaf itu kan luar biasa. Kalau kita melihat Rasulullah SAW saja, ya, kalau kita melihat dalam sejarah itu bagaimana suasana masyarakat pada masa Rasulullah SAW di malam harinya itu, kata para ulama itu suasananya itu dawiyun kadawiyun nahl katanya. Jadi seperti bergemuruh malam-malam hari di rumah-rumahnya para sahabat, masyarakat zaman Rasulullah SAW itu seperti gemuruhnya suara lebah dengan bacaan Al-Qurannya. Kalau kita kan nggak sekarang. Ya, banyaknya yang bergemuruh itu film-film Korea, baik di HP atau di mana. Sekarang, nah ini semangatnya kita ingin rubah, dan insya Allah masyarakat arahnya ke sana sekarang ini.
Ya, Nah, tinggal. Begitu Pak ya. Ya. Nah, ini kan tadi ya terkait dengan bagaimana keadaan sekarang juga begitu Pak ya, yang menjadi pastinya tantangan lah begitu. Ya, betul. Nah, dari Bapak sendiri kira-kira adakah saran begitu ya, atau hal yang bisa dijadikan perhatian oleh masyarakat di luar sana, yang dimana ini loh kita harus menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran seperti itu. Nah, saran dari Bapak sendiri ketika kita menghadapi keadaannya begini ya, dimana memang teknologi segala macam sudah menjadi keseharian juga begitu ya, sudah ada begitu ya dalam keseharian masyarakat seperti itu, dan juga ini menjadi tantangan untuk anak-anak juga begitu Pak ya, dalam semangat lagi belajar Al-Quran seperti itu. Nah, kira-kira saran dari Bapak sendiri untuk menumbuhkan semangat belajar Al-Quran gitu kepada seluruh elemen masyarakat lah. Ya, para ulama ya mengatakan bahwasannya wa man arada ayyatakallama ma'allahi subhanahu wa ta'ala bi ghairi hijabin falyaqra'il Qur'an. Ya, barang siapa ingin ngobrol, ingin berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, tanpa perantara. Ini sambungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hijab, tanpa perantara, maka falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Sehingga baca Quran itu hakikatnya kita sedang ngobrol, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala sumber dari segala ilmu, sumber dari segala sesuatu, segala rezeki yang kita cari itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kebahagiaan, harta dan sebagainya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau komunikasi kita bagus, maka insya Allah akan kita dapatkan semuanya itu. Karena komunikasi kita bagus. Seperti kita dengan manusia sajalah ya. Kalau kita komunikasinya bagus dengan seseorang, maka kita akan banyak mendapatkan dari orang tersebut. Ya. Yang kita beri mungkin sedikit. Dengan interaksi dengan Allah, baca Quran waktunya berapa kan? Nggak banyak, kita banyak yang lainnya. Iya, betul sekali. Ya, intinya coba kita jadikan Al-Quran ini ya jadi agenda utama di dalam kehidupan kita, atau kita punya waktu khusus dengan Al-Quran ini, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, entah sehari itu 15 menit, 30 menit, semampu kita. Jadi harus buat komitmen gitu ya, harus komitmen, harus punya waktu khusus semampu kita, mau 10 menit, mau 15 menit, ya kan. Wong kita yang lainnya punya waktu khusus, baca HP aja kita nggak, ya setiap saat gitu. Setiap saat gitu Pak. Baca. Masa nggak ada waktu untuk belajar, untuk membaca Al-Quran seperti Quran. itu. Nah, jadi memang harus menanamkan niat juga dalam diri sendiri dan terus berkomitmen ke depannya begitu Pak ya, dimana harus ada nih tiap hari meluangkan waktu buat membaca Al-Quran seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau untuk masyarakat Kalteng sendiri, maksudnya Palangkaraya lah khususnya gitu ya, yang mungkin ingin belajar nih metode pembelajaran Al-Quran, metode tilawati begitu, dan mungkin ingin belajar dengan Bapak atau rekan-rekan yang lainnya, kira-kira bagaimana Pak, bisa menghubungi siapa seperti itu? Ya, bisa menghubungi, mungkin kalau sementara kita sekretariat kita, kantor kita untuk metode tilawati ini di Pondok Pesantren Darul Amin, di Jalan Yakut 1 ya, Geobos 9 atau Geobos 9. Atau bisa menghubungi saya juga di 0813 4928 5606. Ya, jadi bisa langsung menghubungi Bapak juga ya? Bisa langsung, atau bisa langsung ke sekretariat di Pesantren Darul Amin. Nah, baik Pak ya. Dan kita sudah berbincang terkait dengan strategi belajar Al-Quran seperti ya, strategi mudah belajar Al-Quran. Dan terima kasih banyak nih Pak sudah menemani kami. Saya belajar banyak juga nih hari ini ya tentang Al-Quran seperti itu, dan mudah-mudahan masyarakat Palangkaraya juga semangat nih, khususnya juga seluruh umat muslim lah seperti itu untuk belajar Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Saya Rizpa Nur Aisyah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang-bincang maghrib setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.